warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisha Hanim dengan NIM A1D14086 dari ruang R03. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir keterampilan berbahasa Indonesia, yaitu membuat feature. Feature kali ini saya memilih membuat feature biografi tentang Depati Parbo. Selamat menyaksikan. Depati Parbo, sang pahlawan dari Kerinci yang abadi dalam ingatan. Di balik megahnya perbukitan dan sejuknya udara di Kerinci, tersembunyi kisah heroik seorang pejuang yang tak pernah pudar dari ingatan masyarakat Kerinci. Dialah Depati Parbo, sosok yang dikenal sebagai pahlawan tak hanya karena keberaniannya dalam memimpin perlawanan melawan penjajah, tapi juga karena keteguhannya dalam mempertahankan kearifan lokal dan nilai-nilai tradisional. Melalui semangat dan perjuangannya, Depati Parbo tidak hanya menorehkan sejarah gemilang bagi tanah Kerinci, tapi juga meninggalkan warisan tak ternilai yang terus hidup di hati dan pikiran generasi penerus. Tengah gemuruh perubahan zaman, nama Depati Parbo tetap berdiri kokoh sebagai simbol keberanian dan kebanggaan masyarakat Kerinci, menginspirasi setiap langkah mereka dalam menghadapi tantangan masa kini. Sosok Depati Parbo lahir di Desa Lolo, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi pada tahun 1839. Ayahnya bernama Bimbe dan ibunya bernama Kembang. Ia terlahir dengan nama Muhammad Kasib. Depati Parbo adalah gelar yang disandangnya ketika dewasa karena kecakapannya dalam pendidikan dan adat. Sejak lahir, Depati Parbo memiliki keistimewaan, yakni gigi geraham hitam yang mirip besi. Sejak saat itulah Depati Parbo dipanggil dengan sebutan German Soy yang artinya geraham besi. Tumbuh di tengah-tengah keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya, Parbo muda sudah menunjukkan keberanian dan kepemimpinan yang luar biasa. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita tentang para leluhur yang gigih mempertahankan tanah dan tradisi mereka dari berbagai ancaman luar. Cerita-cerita ini kemudian menginspirasi Parbo untuk terus belajar dan mempersiapkan dirinya menjadi seorang pemimpin yang tangguh. Ketika penjajah Belanda mulai memperluas kekuasaannya ke wilayah Kerinci, Depati Parbo tidak tinggal diam. Belanda masuk ke Kerinci lewat Muko-Muko, Bengkulu pada tahun 1900. Mereka menyusuri sungai Manjuto, lalu membangun posko di puncak Bukit Gunung Daya. Depati Parbo menyadari bahwa kedatangan penjajah tidak hanya akan mengancam kemerdekaan, tapi juga akan merusak tatanan sosial dan budaya yang telah lama terjaga dengan amat baik. Dengan tekad yang kuat, Depati Parbo mengorganisir perlawanan rakyat Kerinci. Ia berhasil menyatukan berbagai suku dan kelompok di Kerinci untuk bersama-sama melawan penjajah. Depati Parbo memimpin serangkaian pertempuran sengit melawan pasukan Belanda. Strategi gerilya yang Depati Parbo terapkan berhasil membuat penjajah kewalahan dan mengalami kerugian yang amat besar. Salah satu pertempuran yang dipimpin oleh Depati Parbo adalah pertempuran Bukit Tengah, di mana pasukan rakyat berhasil memukul mundur pasukan Belanda dan mempertahankan wilayah mereka. Keberanian dan kepemimpinan Depati Parbo dalam pertempuran ini kemudian menjadikannya sebagai simbol perlawanan rakyat Kerinci. Suatu hari, pasukan Belanda melakukan penyerangan ke Lolo, markas Panglima Kerinci Depati Parbo. Pertempuran itu berlangsung selama 5 hari. Dalam proses yang tak berkesudahan itu, Belanda berhasil membujuk Depati Parbo mengadakan perundingan damai. Dalam perundingan itu, Depati Parbo ditangkap dan selanjutnya ia dibuang atau bahkan diasingkan ke Ternate, Maluku Utara selama 25 tahun. Setelah Kerinci aman pada tahun 1927 atas permohonan para kepala mendapo di Kerinci pada pemerintahan Belanda, Depati Parbo kemudian dibebaskan dan dapat kembali ke Kerinci. Pada tahun 1929, Panglima Perang Kerinci Depati Parbo menghembuskan nafas terakhirnya. Almarhum dimakamkan di pemakaman keluarga Dusun Lolo, Kecamatan Gunung Raya, bersama dengan istri, putra
putra-putri dan sanak keluarganya. Warisan Depati Parbo tidak hanya tercermin dalam kisah-kisah heroiknya, tetapi juga dalam semangat juang yang ditanamkannya pada masyarakat Kerinci, bahkan hingga saat ini. Hingga kini, nama Depati Parbo terus dikenang sebagai pahlawan yang membela tanah airnya dengan gagah dan berani. Warisannya juga terlihat dalam upaya masyarakat Kerinci untuk terus melestarikan budaya dan tradisi mereka meskipun menghadapi modernisasi. Depati Parbo juga meninggalkan pengaruh besar dalam dunia pendidikan serta dalam dunia politik lokal. Banyak tokoh masyarakat Kerinci yang kemudian terinspirasi oleh perjuangan Depati Parbo dan mengambil peran yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat serta memajukan daerah mereka. Semangat Depati Parbo juga dapat tercermin dalam berbagai kegiatan budaya dan perayaan adat yang terus dilestarikan hingga saat ini. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya, nama Depati Parbo kini diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga di Kerinci. Nama Depati Parbo kini diabadikan menjadi nama jalan protokol yang menghubungkan kota Sungai Penuh dengan Kecamatan Danau Kerinci. Lalu dipakai juga sebagai nama Bandara Perintis di Kerinci dan juga nama salah satu perguruan tinggi yang ada di kota Sungai Penuh. Selain itu, patung Depati Parbo bisa kita jumpai di halaman kantor DPRD Kerinci dan di Simpang 3 Jalan R.E. Marta Dinata, Jalan Pancasila, dan Jalan Depati Parbo di kota Sungai Penuh. Berdiri gagah berani, mengenakan baju adat Depati dan menghunus keris. Depati Parbo adalah pahlawan sejati yang tidak hanya dikenal karena keberaniannya dalam melawan penjajah, tapi juga karena keteguhannya dalam mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya. Warisan dan pengaruhnya kini terus hidup dalam hati dan pikiran masyarakat Kerinci, yang menjadikan Depati Parbo sebagai simbol kebanggaan dan inspirasi. Kisah Depati Parbo mengajarkan kita tentang pentingnya mempertahankan identitas dan memperjuangkan keadilan, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Di tengah gemuruh perubahan zaman, nama Depati Parbo akan selalu dikenang sebagai pahlawan dari Kerinci yang abadi dalam ingatan. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.